lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Ya, setelah kecewa dengan isi pidato Presiden Prabowo, akhirnya P3K, khususnya PW ini akan melakukan demo juga ya. Presiden dianggap melupakan jasa rekan-rekan non-ASN. Selain itu, rekan-rekan juga fokus pada rekor 4 menteri yang memperjuangkan rekan-rekan semua. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, baik, di sini kita akan mengupas 3 pemberitaan. Pertama tentunya berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo yang bikin P3K menantikan dan bertanya di mana sebenarnya kehadiran negara untuk kami. Karena setelah ditunggu-tunggu, pidato berdurasi hampir 2 jam itu tidak menyinggung sama sekali proses kebijakan terhadap rekan-rekan paruh waktu. Hanya menyebutkan saja berkaitan gaji guru tapi bukan untuk dinaikkan. Pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus seharusnya menjadi momentum yang memberikan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai capaian pemerintah selama 21 bulan disampaikan, mulai dari program sosial, kesehatan, pendidikan, koperasi desa hingga pembangunan pondasi ekonomi jangka panjang, di mana lagi-lagi kita mendengar bahwa program MBG masih diteruskan, koperasi desa yang banyak terbengkalai itu masih juga akan diteruskan. Nah, namun di balik berbagai capaian tersebut, satu kelompok yang pulang dari momentum kenegaraan itu membawa pertanyaan besar. Bagaimana dengan nasib rekan-rekan P3K, khususnya paruh waktu ya, kata Forum Komunikasi ASN kepada JPNN. Karena memang tidak ada sama sekali singgungan. Menurut Reni, kecewaan ini bukan karena P3K menuntut pidato khusus untuk mereka. Namun, kekecewaan muncul karena persoalan P3K merupakan bagian dari persoalan besar aparatur negara dan pelayanan publik yang masih membutuhkan kepastian. Sebelum pidato berlangsung, harapan bahwa Presiden Prabowo akan menyinggung nasib P3K cukup besar karena memang sudah disampaikan oleh Pak Dasko dan juga disampaikan oleh dari DPR ya, namun hasilnya zonk. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kita mendapat informasi yang lain bahwa di 7 September 2026 nanti, sekitar awal bulan depan, 30.000 GTK P3K paruh waktu ini bakal tetap turun ya ke jalan. Ini sebagaimana janji-janji sebelumnya, di mana akan adanya mogok mengajar nasional. Mari kita simak Bapak Ibu, selain nanti ada informasi satu lagi berkenaan dengan alih status. Sekitar 30.000 GTK P3K paruh waktu akan turun ke jalan di 7 September mendatang. Mogok mengajar nasional digelorakan GTK PTK paruh waktu ini yang tergabung dalam guru ataupun GTKN nasional. Menurut Sekretaris Jenderal GTKN Retna Purwakesi, sesuai hasil rapat koordinasi rekan-rekan se-Indonesia, dengan sangat terpaksa GTK P3K paruh waktu mengambil sikap tegas, yaitu melakukan aksi damai. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan. Aksi ini sebagaimana dimaksud adalah sebagai bentuk protes ya terhadap pemerintah yang tidak memberikan perlindungan terhadap guru dan GTK pada waktu yang nasibnya tidak ada kepastian. Ya, kepastian status sangatlah dinantikan paruh waktu seluruh Indonesia karena cukup banyak yang akan masuk batas usia pensiun. Alangkah zalimnya pemerintah bila membiarkan guru dan tendik pensiun dengan status paruh waktu yang gajinya sangatlah rendah. Dan akhirnya pengumuman pidato Presiden kemarin yang sebenarnya dinanti-nantikan ternyata tidak juga disampaikan ya Bapak Ibu. Setelah mencermati perkembangan kebijakan pemerintah terkait penuntasan status P3K paruh waktu ini, mendengarkan aspirasi para guru dan tenaga pendidikan, ditambah dengan pidato Presiden yang tidak ada ujungnya terkait perjuangan ini, maka mereka menyatakan sikap pertama, GTKN akan menempuh langkah perjuangan secara damai dan terukur. Itu yang pertama. Nah, ini dijadwalkan 7 September ini ya. Aksi nasional dimulai Selasa ya, 7 September, di mana ini membawa satu tuntutan utama tegas, yaitu tuntaskan paruh waktu ke penuh waktu.
GTKN mendesak pemerintah agar menerbitkan impres, kepres atau perpres apapun namanya lah untuk mempercepat proses. GTKN bergerak bersama kekuatan akar rumput. Maksudnya perjuangan ini tidak dilakukan oleh segelintir orang, namun mengonsolidasikan 20.000 hingga 30.000 guru dan tenaga pendidikan dari berbagai daerah untuk turun ke jalan ya pada tanggal 7 September nanti. Kami tetap menghormati Presiden RI dan seluruh institusi negara, namun rasa hormat tidak berarti diam ketika nasib dan masa depan guru tidak juga diperhatikan ya. Nah, ini ya kondisi dari terakhir pidato Presiden yang akhirnya mereka juga mengambil sikap. Bapak Ibu, ini ada satu masalah yang menjadi satu solusi ya, di mana masalah P3K dan paruh waktu ini di sisi lain dibahas ya oleh rakor 4 menteri. Nah, semoga terrealisasi. Bagaimana rakornya? Bahwa di sini disebutkan pemerintah Bulungan mengapresiasi rapat yang dilakukan 4 menteri untuk pengalihan status rekan-rekan P3K dan paruh waktu khususnya guru ya, ini menjadi ASN pusat Bapak Ibu. Nah, jadi sudah terus bergulir usulan ini. Rencana tersebut dibahas dalam rapat tertutup lanjutan P3K dan ASN guru di Komplek Parlemen Nasional Senin 10 Agustus kemarin ya, yang dihadiri oleh Menteri Tito, Mendagri, kemudian Menpan-RB ini, Menteri Dasar dan Menengah Abdul Mukti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tentunya untuk sekolah, tentu guru khususnya, ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Agama adalah atasannya ya untuk setiap sekolah negeri dan madrasah. Selesai rakor, kepada wartawan Menteri Tito menjelaskan bahwa salah satu tema yang dibahas dalam rakor itu adalah soal perubahan kewenangan pengelolaan guru ASN. Status guru dialihkan menjadi ASN pusat yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata. Bupati Bulungan Sarwani mendukung dan menunggu realisasi dari rencana tersebut. Tentunya kami pada posisi menunggu kebijakan itu lebih lanjut, ujar Bupati Bulungan kepada JPNN. Jadi Bapak Ibu, memang sebenarnya bukan melupakan untuk rekan-rekan P3K lainnya ya, yang juga dari teknis dan dari nakes. Tentunya memang untuk dari teknis dan nakes ini nanti kebijakan pengalihan tetap berlanjut ya, menjadi penuh waktu saat memang Pemda mempunyai dana dan semoga ke depan TKD semakin membaik. Tetapi untuk guru ini kan memang semacam terpusat ya, supaya terpusat untuk yang di Kemenak maupun di Kementerian Dasar dan Menengah, yang mana sebelumnya guru-guru ini menjadi ASN daerah, ini akan dialihkan menjadi ASN pusat, dan ini merupakan supaya menjadi upaya yang sangat baik ya untuk status rekan-rekan P3K dan paruh waktu. Ya, kita tunggu juga ya untuk gerakan 7 September ini, mudah-mudahan nanti akan ada hasil yang memuaskan dan tindak lanjut dari gerakan damai rekan-rekan yang akan turun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.